Drama Cina di dunia perlensaan telah terjadi dan di depan gua ada opsi lagi brand Cina yang punya harga murah, kualitasnya oke. Ikut kita bahas. Selamat datang di channel Zen Media dengan gua Skavito, dan sesuai di opening gitu ya, di sini gua pengen ngasih quick racun aja. Ini bukan review, disclaimer dulu. Di sini gua pengen ngasih info ke kalian aja. Kalau brand Cina di dunia perlensaan sudah mulai bertarung, jotos-jotosan gitu ya, karena di sini kita kedatangan lensa dari Seven Artisan di seri Light atau di Light. Pokoknya ini lensa jajaran murahnya dari Seven Artisan yang bisa kalian lihat. Ukurannya compact, familiar dengan bentuknya gitu ya. Dan di sini salah satu contohnya gua pasangin di Sony A6700. Dengan kehadiran lensa dari Seven Artisan ini, gue yakin banget Viltrox harusnya ketar-ketir gitu ya. Kenapa memangnya? Karena harganya lebih murah dari dia gitu ya. Yang dimana lensa Seven Artisan ini per piecesnya gitu ya dijual di 2 jutaan doang. Saran dari gua, biasanya lensa kayak begini langsung digoreng kalau memang langsung hangus gitu ya. Buat kalian yang nonton video ini, gue harap kalian langsung sikat aja di tag link produk kita gitu ya sebelum lensanya ini angus atau digoreng ya. Karena ini lensa racun banget. Simak pengalaman gue. Oke, pertama mungkin di sini gue bahas soal build quality-nya dulu. Dan seperti yang kalian bisa lihat gitu ya, lensa ini punya 3 focal length. Ada 25, ada 35, dan juga ada 50 mm. Dan bukaannya itu di f1.8 semua. Buat build quality-nya, dia dari metal. Biar gua kasih lihat bayangannya aja gitu ya, gambarannya nih gua ketok-ketok dulu. Ini bodinya. Nah ini backcapnya dari plastik. Ini plastik. Ini bodinya. Beda banget sama pesaingnya gitu ya. Yang punya harga murah tapi masih plastik. Yang ini udah metal, besi gitu loh. Amazed gua sih, 2 jutaan loh. Nah sekarang kalau kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada USB port C yang dimana kalian bisa pakai untuk update firmware aja. Dan ini bagus penempatannya ada di belakang gitu ya. Kalau penempatannya di luar itu jadi agak lebih rentan kalau kalian mau pakai di kondisi gerimis atau yang di kondisinya agak berdebu, atau kalau lagi kalian pakai untuk street photo. Dan kalau diperhatiin lagi, dia tuh kayak ada karet gitu, tapi dia belum weather sealed gitu ya. Agak disayangkan karena gue pikir dengan adanya karet ini dia weather sealed, tapi setelah gue cek lagi di internet ternyata dia belum weather sealed. Nah untuk lensa Seven Artisan Light ini tersedia untuk 2 mounting seperti yang kalian bisa lihat. Gue pasangin di Sony A6700 ya, otomatis paling pertama pasti terpaku Sony. Dan yang kedua adalah untuk Fujifilm X mount. Untuk Nikon belum ada atau nggak ada, gue nggak tahu gitu ya. Kalau misalkan memang ada, kita bakal infoin lagi, tapi untuk sekarang opsinya hanya untuk Sony E-mount dan juga untuk Fujifilm X mount, which is lensa ini untuk APS-C. Oke, dan langsung aja kita masuk ke intinya. Gue bakal bahas secara general, secara keseluruhan dulu gitu ya. In-depth-nya atau review utamanya nanti nyusul. Tapi dari ketiga lensa ini kita mulai dari autofocusnya dulu. Buat autofocusnya yang gue rasain dari ketiga lensa ini di body Sony A6700 itu tidak ada masalah sama sekali. Bener-bener jalan mulus gitu ya. 2 juta gitu loh, bisa memaksimalkan body Sony A6700. Dan kalian udah bisa lihat untuk hasil autofocus yang dihasilkan oleh ketiga lensa ini menggunakan bodi Sony A6700 itu semuanya works, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua untuk flare dan juga bias cahaya. Untuk flare dari ketiga lensa ini dia masih ada sedikit gitu ya. Kalau di 50 mm ini agak susah nongolnya, dia kayak bentuk titik gitu untuk bentuk flare-nya kalau di lensa Seven Artisan versi Light atau Light-nya ini, dan di 50 mm ini agak susah kelihatan. Tapi kalau soal untuk bias cahayanya seperti yang kalian bisa lihat ketika dia kesorot matahari secara langsung buyar. Itu kalau misalnya kalian arahin direct langsung ke matahari. Kalau misalnya kalian serongin sedikit, itu karakter gambarnya jadi soft ala-ala sinematik gitu ya. Kalau misalnya kalian suka dengan karakter seperti itu. Nah untuk di 25 dan 35 mm-nya dari yang udah gua rasain, mereka berdua kurang lebih sama. Untuk bias cahayanya dia tidak separah kayak di 50 mm-nya, tapi untuk flare-nya dia tuh lebih
nongol, lebih gampang nongol dibandingin sama 50 mm-nya. Dan untuk kontras ketajaman di 50 mm, untuk hasil gambarnya dia agak memudar gitu ya. Kalau misalnya kalian arahin direct secara langsung dan ketajaman kontrasnya juga itu jadinya mengurang. Tapi kalau di 25 mm, di 35 mm itu kontras dan ketajamannya masih cukup terjaga juga. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal chromatic aberration dan juga color fringing dari ketiga lensa ini, dari penggunaan gua kasih contoh dulu di 25 mm dan 35 mm ini dulu gitu ya. Gue sempat coba foto ke arah jaring lapangan tenis yang dimana di situ ketika gue lihat buat chromatic aberration-nya dan color fringing-nya itu masih kelihatan kalau misalnya posisi jaring-jaringnya itu kena background langit gitu ya, yang bener-bener kontras antara belakang dan juga si jaring-jaringnya. Situ bisa kalian lihat aja tanpa harus pixel peeping yang terlalu dalam, itu kromatiknya masih cukup berasa, baik yang 25 mm dan juga 35 mm. Kalau yang di 50 mm, karena kondisi cahaya mataharinya tiba-tiba mendung, jadi gua coba ambil lagi aja untuk foto lensa 7 Artisan-nya sendiri, dan ketika gua coba buat foto, dan itu ketika gua zoom untuk chromatic aberration dan juga color fringing-nya masih cukup kelihatan gitu ya. Tapi it's okay mengingat harganya cuma 2 juta. Lagi pula si chromatic aberration ini kalau di 6700 ya, nggak tahu yang lain gitu ya, itu masih bisa dinyalain untuk chromatic aberration compensation-nya, jadi bisa lebih berkurang lagi. Ya tapi kalau misalkan body kamera kalian tidak punya fitur itu, ya udah lewat post processing aja. Tapi ya bisa diwajarin lah. 2 juta boy. Lanjut lagi, performa minimum focus distance dari ketiga lensa ini. Dan dari yang udah gua cobain juga, untuk 25 mm, 35 mm ini bisa cukup close up dengan subjek yang pengen kalian ambil, which is di sini fotonya, gambarnya wow semua. Tapi nggak apa-apa karena di sini gue pengen ngeracunin cepet dulu aja ke kalian, biar kalian tahu kehadiran lensa dari 7 Artisan ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, baik 25 mm, 35 mm, seperti yang udah gue bilang, itu bisa cukup close up dengan matanya si Wowo. Tapi kalau untuk 50 mm ya standar aja lah, dia nggak bisa begitu close up. Tapi kalau untuk foto potret menurut gua ini cukup banget. Nah kalau buat vignetting, selama gua pakai coba di luar, dia nggak kenotis sama sekali ya, meskipun kalau gua shootnya ke bidang putih masih ada di bukaan terbesarnya. Tapi ya ini klasik banget gitu ya, kalau buat vignetting makin ditutup dia bakal makin hilang. Tapi ketika gua pakai di luar buat ngambil gambar-gambarnya si Wowo, itu nggak kenotis sama sekali. Dan untuk vignetting ini berlaku di ketiga lensanya. Nah terakhir di sini gue pengen ngasih tahu untuk kualitas gambar yang dihasilkan dari ketiga lensa ini. Dan di sini mungkin gue mulai dari 25 dan 35 dulu aja. Kenapa gue ini berbarengan? Karena kualitas gambarnya sama persis. Baik 25 ataupun 35 mm-nya, untuk ketajaman gambarnya bagus banget. Kalau misalnya nggak ada cahaya direct yang mengganggu secara langsung ke lensanya, seperti yang gue udah mention di awal. Dan di sini untuk foto-foto potret gitu ya, which is Wowo lagi untuk subjeknya, kalian bisa lihat hasil gambarnya baik 25 mm dan 35 mm-nya ini semuanya gue foto pakai bukaan di 1.8, dan itu hasil gambarnya cakep. Nah kalau di 50 mm yang gue rasain, dia tetap bisa tajam di bukaan terbesarnya gitu ya, setelah gua ambil gambar beberapa kali. Tapi yang gua lihat ketika gua foto-fotoin si Wowo, dia gambarnya itu agak sedikit lebih soft gitu ya, nggak signifikan banget jomplang jadi soft banget, enggak gitu ya, cuman dia nggak setajam kayak di 25 mm dan juga di 35 mm-nya. Apalagi kalau misalnya kena gangguan cahaya yang direct secara langsung, nah kayak tadi gitu ya, berhubungan sama flare dan juga bias cahaya, yang 50 mm itu yang paling kacrut dibandingin keduanya. Tapi baik lagi, secara general, secara keseluruhan, mengingat harganya cuma di 2 jutaan atau 2 juta pas inget gue gitu ya, ketiganya bisa memberikan performa yang baik. Apalagi buat kalian yang menang mending gitu ya, nyari lensa murah, ini opsinya. Dan ya mungkin itu aja quick racun dari lensa 7 Artisan Light atau Light namanya, gue lupa, tolong koreksi aja Wowo. Tapi ya baik lagi, lensa 2 jutaan hasilnya racun gitu ya. Dan dengan adanya lensa dari 7 Artisan ini, drama lensa Cina sudah dimulai gitu ya. Jadi buat lensa-lensa third party China lainnya, ya gue yakin kalian pasti ketar-ketir dengan adanya ketiga lensa ini gitu ya. 3 vokal yang maksud gue, 25, 35, dan juga 50 mm. Tapi ya gue pengen denger pendapat kalian, apakah lensa ini racun sesuai harganya atau 2 juta masih kemahalan buat kualitas begitu? Apa menurut kalian, anjir 2 juta hasil bisa kayak gitu?
mending inilah. Nah, coba komentar aja. Gue pengen denger pendapat kalian. Kalau kalian udah keracunan sama ketiga lensa ini, yang 25, 35, dan juga 50 mm, boleh komentar aja. Mungkin itu aja untuk videonya. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Sekali lagi, kalau kalian keracunan, silahkan cek tag link produk yang ada di video kita sebelum lensanya angus, dan juga digoreng harganya gitu ya. Sampai jumpa, semoga terhibur.